mengajak kebaikan dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran ya dengan cara kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yayat selaku yang kesempatan dan dikeluarkan di nama Bapak Syariah ini, dan bapak-bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak yang semua berada di instansi Binana Cabang Rakyat. Semoga keberadaan kita di sini senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Sebelumnya mohon maaf tadi habis hari dulu kan jalan sehat, terus cari minuman air mineral nggak ada, es itu nanti dibuka Malah nggak bisa serangnya, nggak biasa. khotbah tengah-tengah mandek saja. Ini mohon maaf ya. Pak, lumayan jauh jaraknya. Lumayan, senamnya dulu. Mau senang. Senamnya agak lama, jaraknya nggak begitu jauh, cuman senamnya itu agak lama. Ada apel dari jalan sehat. Ya, semoga sekali lagi majelis kita ini merupakan majelis yang baik, majelis yang selalu mendapatkan curah rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Allahumma Amin. Ya Allah. Sebelumnya kita baca Fatihah sekali, meskipun panjenengan mungkin sudah baca Fatihah untuk saudara kita yang sedang terkena gempa. Ya, kita baca Fatihah sekali dan kita hadiahkan untuk saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan. Sebab dikatakan doa kalian kepada saudaramu di majlisil ghaib, artinya tidak di satu tempat, di majlis yang lain, majlis yang tidak terlihat. Keberadaan kita tidak dilihat oleh mereka. Di majlisil ghaib itu sangat baik sekali dan justru akan menjadikan kita sendiri juga ikut baik, karena saat kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka saat itu juga Allah mengirimkan malaikat untuk berdoa yang sama untuk orang tersebut. Jadi sebelum doa kita sampai kepada mereka yang kita doakan, doa kita sudah lebih dahulu didengar oleh Allah melalui doanya malaikat. Nah, kita sering-sering berdoa yang baik untuk saudara-saudara kita. Jadi suatu contoh berdoa, semoga Pak Yayat diberikan kesehatan, kesuksesan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ini Yang mendoakan itu aja. yang mendoakan doa kesuksesan dan kesehatan untuk Pak Yayat ini apa namanya, sebelum sampai ke Pak Yayat kita doa yang sama sudah didoakan dan didengar. Doa aku dulu. Itu kita sama. Nah, kita baca Fatihah sekali untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Insya Allah musibahnya lumayan merugikan, dan semoga yang meninggal dunia, yang muslim diberikan syahid, Amin. dan yang masih hidup dalam kesusahan tersebut diberikan kesabaran, tetap iman Islam dan kuat dalam menerima cobaan ujian. Amin. Amin ya Allah. Ala dirinya wa ala dunia salihat syafaat Rasulullah, khususan ala ikhwanina, khususan ikhwanina di Korea Cianjur. Allah yaghfiru dzunubahum, Allah Allah yaghfiru amwatahum wa yashfi mardahum wa yuslih wa yashrah sudurahum. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini anjuran dari Rasulullah SAW bahwa al-mukmin akhul mukmin, orang mukmin itu saudaranya orang mukmin, satu dengan yang lain untuk saling mencintainya, satu dengan yang lain untuk saling membantu. Barangkali ada yang kurang dilengkapi dan barangkali ada yang salah, kita saling mengingatkan. Karena di antara semua orang di antara ayat-ayat Allah disebutkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan rugi, bagaimana yang kita baca tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dalam bahasa sampingnya itu ada dua taukid, inna sama la taukid. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, lafi khusrin, la itu dalam artinya la taukid, lam taukid. Lafi sungguh dalam keadaan rugi. Depannya sudah ada inna, sungguh, ada sungguh lagi. Jadi sungguh-sungguh semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali artinya yang ada pengecualian, semua manusia rugi, ada yang tidak rugi. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan saling nasihat menasihati. Ini dalam bahasa kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di keterangan yang lain disebutkan al-islamu kalbait, Islam itu bagikan rumah, dan wa usuhu asyahadah, dan itu pondasinya itu syahadat. Wa iqamatuhu as-shalah, dan tiangnya adalah sholat. Wa sabbuhu ad-da'wah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu bil munkar. Sedangkan saqaf, atapnya itu adalah dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita sudah bersyahadat dengan syahadat yang mantap, syahadat yang kuat, maka kemudian kita dirikan sholat. Sholatnya tegak, sholatnya lurus, sholatnya tidak ada yang keropos, maka tiangnya itu sangat kuat. Nah, tidak cukup seperti itu, rumah harus dikasih atap. Nah, atapnya yang gede. Maka atapnya itu adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk diri kita dan siapapun yang ada di lingkungan kita, siapa yang kita lihat. Dan tentunya dalam beramal ma'ruf nahi munkar itu juga dengan cara yang baik. Maka al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyul munkar bil ma'ruf. Jadi mengajak kebaikan dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran ya dengan cara kebaikan, bukan dengan cara yang maaf brutal, cara yang sampai menyinggung dan menyakitkan yang lain. Itu namanya amar ma'ruf bil ma'ruf wa amrun nahi bil ma'ruf wa nahyul munkar bil ma'ruf. Nah, dengan kita beramar ma'ruf nahi munkar itu tentunya bukan tugas para ulama saja, bukan tugasnya kiai saja, bukan tugasnya aparat saja, tapi tugas masing-masing individu. Tentunya masing-masing dari kita ada perintah untuk mengajak kebaikan, ada perintah untuk mencegah kemungkaran. Jadi diantaranya, alhamdulillah ini Pak Ayat yang dituakan di sini adakan hal yang baik seperti ini dalam rangka mengajak yang baik. Kita sama-sama dekatkan dengan Al-Quran supaya kita ibaratnya kita ingin tubuh kita ini teraliri dengan kemuliaan Al-Quran, tubuh kita ini teraliri dengan kemuliaan Al-Quran. Mana bisa teraliri, tidak ada kabelnya. Kita bisa memindah gambar tulisan di WA ke komputer,
Bisa ya dengan Bluetooth. dengan Bluetooth, dengan WA web ya. Itu apapun yang ada di WA, gambar, tulisan apapun yang ada di HP bisa pindah ke Komputer. komputer. Caranya dengan dia apa? Scan barcode. Scan-nya tentunya harus dilurus. Scan-nya tidak pas bisa tidak? Tidak bisa. Pas tapi goyang-goyang. Nggak bisa. Jadi harus pas dan harus fokus. Ini ketika fokus pas, maka apapun yang ada di sini, gambar, tulisan, lagu, apapun bisa pindah ke laptop. Ini buatan manusia, tidak ada kabelnya, bisa pindah, bisa narik. Apalagi Al-Quran, kalam ilahi, ayat suci yang menyentuh kertas yang ada tulisannya saja kita harus wudhu. Tentu banyak kemuliaan, banyak keagungan, banyak hal-hal positif yang ketika kita mendekat dengan Al-Quran pasti kita juga ikut mendapatkan kebaikan, keagungan dan kesucian. Tapi caranya harus didekatkan, harus dekat. Jauh bisa tidak? Pakainya sangat tidak bisa, harus dekat. Harus dekat, harus pas dan harus fokus. Itu kata kuncinya. Maka ini alhamdulillah ayat ini dalam rangka mendekatkan kita semua dengan Al-Quran. Kemudian setelah dekat seperti ini, nah tinggal kita fokus deh. Terus kemudian hati kita sambung dengan Al-Quran. Maka dengan demikian, ketika ini sudah terpenuhi semua, tidak hanya insya Allah, pasti Al-Quran akan mengalirkan kebaikan, atau kita bisa teraliri kebaikan, kesucian, kemuliaan, hal-hal positif yang ada di Al-Quran, keagungan yang di Al-Quran akan mengalir ke tubuh kita. Nah, ketika energi positif Al-Quran, energi positif ayat-ayat suci Allah itu mengalir ke tubuh kita, maka pikiran kita, hati kita, semua panca indera kita akan mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang positif. Pikiran kita menjadi jernih positif, hati kita menjadi positif, tangan kita, kaki, mata, semua indera kita akan mudah untuk diajak hal-hal yang positif. Kalau jauh ya susah. Ya, ada alirannya ya. Nyambungnya. Nah, nyambungnya kurang. Nah, caranya maka dikatakan majlis dzikir, majlis mujahadah, majlis qiraatil Quran itu dikatakan sobunul qulub, sabunnya Quran, baca dzikir, mujahadah itu ibarat sabunnya. Kalau kita sabunan, kita mandi pakai sabun, ada kulit kita yang luka, ada kulit kita yang sakit, rasanya perih ya. Perih jangan dihentikan, nanti terus lama-lama kalau sembuh akan menjadi segar. Maka saat kita berzikir, kita baca Quran, kita bermujahadah, kok hati kita resah, gelisah, gundah, rasanya orang berber gitu. Itu barangkali hati kita masih ada yang luka sedikit-sedikit. Yang terluka. Barangkali hati kita ini masih ada penyakitnya, ada hal-hal yang sakit. Maka dengan cara seperti ini, kita diajak Pak untuk nyambungi hati kita. Jangan berhenti, wah saya gelisah. Caranya dipaksa. Seperti kita sabunan, kalau tidak dipaksa nanti tidak terkena malah kotor terus nanti. Kulit yang sakit itu akan kotor, bakterinya akan menumpuk di situ. Kumannya masih nempel ya? Malah lama, minimal lama sembuhnya. Maka caranya ketika kita kok rasanya berat, rasanya tidak kerasan di majelis-majelis seperti ini, di majelis-majelis baca Quran kok rasanya orang rasa, majelis-majelis nonton bola, wah ini Pak rasanya juara sampai jam 3 dari sampai jam 3
yang lain terpenuhi, tidak terlupakan. Ini dalam rangka sekali lagi kita mendekatkan dengan Al-Quran. Mendekatkan dengan Al-Quran artinya mendekatkan diri dengan kebaikan, kesucian, kemuliaan, keagungan, dan semua kebaikan yang ada di Al-Quran itu agar dekat dengan tubuh kita, dekat dengan jasad kita. Setelah dekat dengan jasad kita, diharapkan akan dekat dengan hati kita. Ketika dekat dengan hati kita, diharapkan akan selalu berada di hati. Ketika berada di hati kita, maka baru muncullah rasa cinta. Ya, cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Cinta kok hanya membayangkan. Sebagaimana makan, minum, itu kata kerja. Ya. Kok membayangkan, wah, ya, ini kok enak sekali nih gorengannya. Itu bukan makan, baru membayangkan makan. Bagaimana ya? Bagaimana rasanya jika saya mengambil gorengan itu saya makan? Pasti enak sekali. Bagaimana saya ambil jus ini kemudian saya minum? Pasti seger. Tapi tidak dilakukan, hanya bayangkan itu. Bayangkan Mas Cepin. Ya. Wah, saya kok cinta dengan si Fulan ya. Tapi menang ya Pak. Gitu ya. Harus dikerjakan. Cepin. Ya. Oh, Sama. Nah, cinta ini jangan diartikan hanya pada hal yang lain jenis saja, tapi cinta pada apapun yang yang bisa mendarat ke hati kita. Kepada Quran. Nah, termasuk. Nah, dan ketika cinta, kita mengatakan cinta kepada yang diperbolehkan oleh syariat, maka lakukan, kerjakan, wujudkan cinta itu dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Laki-laki perempuan cinta, itu harus ada. Memang manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan saling mencintai satu dengan yang lain, khususnya dalam laki-laki dan perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir lil muqaddam. Ini kan sudah, kalau ada laki-laki tidak cinta perempuan itu malah bahaya. Perempuan tidak cinta laki-laki bahaya. Karena itu sudah nas dari Allah. Tapi tadi cinta itu harus dikerjakan. Cinta harus diwujudkan, dan dalam mengerjakan dan mewujudkan rasa cinta, dalam mengaplikasikan cinta itu harus sesuai dengan aturan dan ajaran yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW di syariat Islam. Kalau keluar, maka cinta itu akan menjadi hal yang madharat, hal yang membahayakan. Cinta itu indah, dengan cinta hidup akan jadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi terarah. Itu ibarat saja. Jadi sekali lagi cinta itu seakan kalimat yang ringan, kata yang pendek, tapi mempunyai ruh, mempunyai isi, mempunyai makna yang dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Nah, cinta bisa menjadikan manusia ini selamat dunia akhirat. Cinta juga bisa menjadikan manusia ini sengsara dunia akhirat. Tinggal bagaimana tadi kita menjadikan cinta ini kepada hal yang diperbolehkan oleh syariat, dan dalam mengaplikasinya dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Mencintai yang tidak dibolehkan oleh syariat, itu juga tidak boleh. Setelah mendaratkan cinta kepada hal yang sesuai yang diperbolehkan, laki-laki cinta perempuan boleh, perempuan cinta laki-laki boleh. Nah, kemudian caranya harus juga yang sesuai dengan syariat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata dasarnya hub, cinta, mahabbah. Ini Allah
dalam ayat Al-Quran menyampaikan pada Rasulullah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, katakan bagaimana in kuntum tuhibbunallah, wahai manusia, wahai umat Rasulullah, jika kamu cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, kata Rasulullah. Jadi ini cinta kepada Allah itu harus, cinta kepada Rasulullah itu harus. Nah, dikatakan oleh Allah, ketika kamu cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Ini cintanya sudah benar, cinta kepada Allah. Kemudian caranya ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka caranya ikuti Rasulullah. Ikuti bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah berinteraksi, bagaimana Rasulullah berakhlak. Kalau pas persis dengan Rasulullah tentu tidak bisa. Rasulullah manusia sempurna. Rasulullah satu titik kesalahan pun tidak ada, dan amaliyat yang menurut kacamata fikih itu terkesan kurang tepat, tapi itu justru menjadi syariat. Satu contoh, Rasulullah pernah sholat subuhnya kesiangan gara-gara tadi perjalanan. Terus kemudian sampai di suatu tempat, ini menjelang subuh, itu pada karena perjalanan sudah sangat jauh dan menyusuri padang pasir saat itu sangat lelah, ya, melelahkan sekali, sehingga capek padahal sudah menjelang subuh. Akhirnya ada salah satu sahabat meminta Rasulullah tidur saja, nanti saya yang bangunkan, saya biasa sampai kuat melek, biasa bergadang. Iya benar, akhirnya Rasulullah istirahat, dia juga ikut tidur. Bangun sudah siang, sudah betul matahari. Bagaimana caranya? Ditunjukkan. Jadi syariat, jadi aturan. Oh, ternyata cara sholat sholat subuh yang bangun saat matahari sudah terbit itu kita tetap harus sholat. Ini menjadi mindset anak-anak kita ini. Ya, ini anak-anak kita. Itu saya tanya tuh anak-anak itu sholat subuh tidak sholat, alasannya bangunnya kesiangan Pak. Kesiangan jam berapa? Kesiangan jam 7. Ya tetap sholat. Belum matahari sudah terbit. Ya tetap sholat. Belum boleh toh Pak. Sholat subuh kok matahari sudah terbit ya tidak boleh toh Pak. Waktunya katanya sampai sebelum matahari terbit. Saya bangunnya matahari sudah terbit, berarti saya tidak boleh sholat toh Pak. Itu pemahaman mereka dan itu umum. Di hampir setiap kelas ini saya tanya anaknya, itu jawaban yang tidak sholat itu seperti itu. Kenapa ada sholat? Saya kesiangan Pak, sudah matahari sudah terbit jadi saya tidak sholat, tidak bahaya. Ini maka mensi generasi milenial ini harus ditunjukkan ya. Nah itu, sehingga kita bisa tahu. Suatu saat Rasulullah sholatnya itu lupa. Sholat apa itu ya? Zuhur apa? Ini baru 3 atau 2 rakaat Rasulullah salah. Rasulullah salah. Begitu salah. Nah ini ada orang apa adanya, tidak mengenal tetap romo dan Rasulullah dengan itu sholat qashar apa sholat subuh itu apa sholat duhur. Dengan sholat duhurnya itu sempurna apa di qashar? Sholat cuma 2 rakaat. Kemudian Rasulullah masuk Madinah. Jadi menambah 2 rakaat. Maka dengan kalau bahasa kita lupanya Rasulullah itu jadi sehingga di dalam fikih disebutkan kalau sholatnya itu lupa sudah selesai dan baru ingat sendiri atau ada yang mengingatkan dari nambahnya, maka langsung ditambah
dengan catatan satu belum ngomong, yang kedua waktunya belum lama. Satu contoh, sholat asar baru 3 rakaat salam karena keburu-buru mau ikut khataman. Baik kalau guru-guru yang lain itu sholat asar baru 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan. Terus dia ingat sendiri atau dia ingatkan? Sholatmu kurang satu. Langsung diri dan nambah banyak lagi. Tapi kalau salam ada yang ingatkan. Kamu baru 3 rakaat. Udah, saya sudah 4. 3, coba dihitung. Oh iya, saya baru 3. Nah, sudah ngobrol dulu, ngomong dengan bahasa ajam. Itu bahasa sholat itu tidak boleh bahasa selain Arab. Doa di dalam sholat, nah itu dianjurkan, tapi tidak boleh dengan bahasa ajam, harus dengan bahasa ajam. Kalau mau doa dengan bahasa selain Arab, di luar sholat, karena membatalkan kalau di dalam sholat. Terus dan waktunya tidak lama. Jadi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah tak terus dapat 1 juz. Baru ingat, saya itu baru 3 rakaat. Ya harus diulangi dari awal, tidak boleh hanya menambah 1 rakaat. Nah, itu jadi syariat. Maka Rasulullah itu pada hakikatnya tidak pernah salah. Rasulullah itu tidak pernah lupa. Sesekali Rasulullah lupa jadi syariat, jadi hukum. Inilah sehingga Rasulullah ini menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicinta dan suri tauladan yang utama. Karena itu, mari kita idolakan Rasulullah. Kita jadikan Rasulullah ini bisa dekat dengan kita. Tadi kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah melalui dekat dengan Rasulullah. Dekat Rasulullah melalui dekat dengan wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah, Al-Quran juga. Dekat dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Maka ketika secara jasad kita dekat dengan Al-Quran, secara jasad kita dekat dengan Rasulullah, maka ibarat kita sedang mendekatkan diri, bagikan kita ingin menyambung hubungan, menarik kemuliaan, mengalirkan kebaikan, mengalirkan hal-hal yang positif dari Al-Quran, dari Rasulullah ke tubuh kita. Caranya dekatkan jasad kita dengan Al-Quran, dekatkan lisan kita dengan bacaan, dekatkan jasad kita dengan Rasulullah, sebanyak sholawat. Ini dalam rangka kita mendekatkan dengan Rasulullah. Dan selama hati kita, jasad kita ini ada Rasulullah, maka insya Allah Allah akan menjaga. Disebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, atau kama qala fil Qur'an. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, wa anta fihim, dan kamu berada di antara kaum. Jadi selama kaum itu ada nabi, maka kaum itu tidak akan pernah terlaknat, tidak pernah akan diadab. Nabi Lut itu saat Nabi Lut itu umatnya, kaumnya kaum Sadum, laki-laki suka dengan laki-laki, maka disebut Sodom. Itu dari kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum Sadum. Maka apabila ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu aktivitasnya dinamakan Sodom, dari kaum Sadum. Nah, itu diingatkan Nabi Lut sudah tidak bisa. Akhirnya didakwai terus, mereka tetap tertutup hatinya sehingga Allah murka. Allah membalik
bumi yang di atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan di atas. Tapi sebelum digoncang seperti itu, dimurkai seperti itu, Nabi Lut disuruh keluar dulu oleh Allah SWT. Sebelum subuh, menjelang subuh, Nabi Lut perintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Maka setelah Nabi Lut tidak ada di tempat itu, baru tempat itu dimurka dan diadab. Maka Allah mu'adibahu wa antahu. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan kamu ada di sini. Nah, sekarang Rasulullah sudah meninggal. Cara mendapatkan Rasulullah ada di diri kita, ya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Minimal kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita lakukan apa yang menjadi ajaran Rasulullah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Tentunya dengan tahap, dengan porsi kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bukan berarti terus kita, saya belum mampu, saya enggak. Artinya tetap terus ditingkatkan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kita dari tahap yang mudah-mudah dulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu sunnah-sunnah yang pasti kita bisa melakukan. Nah, kalau kita niatkan ini adalah ajaran Rasulullah, berarti kita saat itu sedang menghidupkan sunnah Nabi. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, maka berarti kita dekat dengan Nabi. Ketika kita dekat dengan Nabi, maka Allah akan selalu memandang dengan rahmat. Allah menjauhkan dari azab. Sebab itu sekali lagi, dengan majlis ini kita didekatkan dengan Al-Quran, kita didekatkan dengan Rasulullah. Semoga apa yang kita niatkan, berkahnya majlis ini dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita dimudahkan dalam segala kebaikan. Amin. Dan diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Amin ya Allah. Ala hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kana Siratal ladzina Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. وجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Amin. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.